Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat yang soleh-solehah. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin. Tema 6 masih di subtema 2 bertema kemarau. Hari ini masuk pada pembelajaran ketiga dan keempat. Silakan kalian siapkan buku dan alat tulisnya. Seperti biasa, mari sebelum pembelajaran kita mulai, kita baca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sekarang silakan kalian buka buku kalian pada pembelajaran ketika halaman 59. Mari kita pelajari. Pembelajaran 3. Ayo membaca. Bacalah percakapan Dino dan Ayah berikut. Peragakan percakapan berdua dengan temanmu. Nah, ini nanti bisa kalian peragakan percakapan ini bersama bunda atau kakak dan atau adikmu. Oke, kita baca percakapannya. Ini Dino berkata, Ayah, Dino berkata, apa akibat musim kemarau, Ayah? Kemudian Ayah menjawab, tanah jadi kering karena tidak turun hujan. Petani tidak bisa menanam padi, air bersih sulit didapat. Nah, jadi ada 3 yang disebutkan Ayah akibat musim kemarau, itu adalah tanah menjadi kering, petani tidak bisa menanam padi, dan air bersih sulit didapatkan. Kemudian Dino menjawab, oh kasihan petani. Dan bawahnya, ayo menulis, susun kalimat-kalimat di bawah ini mulai dari kata yang bercetak miring. Tulis pada buku tugasmu. Nah, ini kalian diminta menyusun kalimat ini. Nah, kata-kata ini belum tersusun rapi, belum menjadi kalimat yang benar. Kalian diminta untuk menyusunnya sehingga menjadi kalimat yang benar. Dimulai dari kata yang bercetak miring. Nah, ini nomor 1. Itu mulai yang dicetak miring adalah saat. Maka kalimatnya mulai dengan kata saat. Nomor 2 dimulai dengan kata musim. Nomor 3 dimulai dengan kata tanaman. Nomor 4 dimulai dengan kata tanah. Nomor 5 dimulai dengan kata setiap. Nah, silahkan kalian nanti susun sendiri. Sudah sering Bu Farida pada pembelajaran yang lalu sudah sering Bu Farida yang menyusunnya. Untuk sekarang silahkan kalian susun sendiri. Dan jawabannya ditulis di buku tugasmu. Kemudian atau di buku tulismu. Sekarang lanjut ke halaman 60. Ayo mendengarkan. Dengarkan gurumu membaca cerita berikut. Berbagi air saat musim kemarau. Saat musim kemarau, air susah didapat. Sumur-sumur menjadi kering. Begitu pula dengan sumur Pak Sabari. Sumur Pak Sabari kekeringan.
Pak Sabari mengambil air jauh ke hutan. Pak Kirun, tetangga Pak Sabari, merasa iba. Pak Kirun, izinkan Pak Sabari ambil air di rumahnya. Pak Sabari ucapkan terima kasih. Pak Kirun adalah tetangga yang baik. Kemudian bawahnya, ayo baca. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, ini ada 4 pertanyaan. Silakan nanti kalian jawab berdasarkan bacaan yang di atasnya. Kalau perlu, kalian ulangi baca bacaan ini, kamu ulangi baca, baru kalian jawab. Ya. Ceritakan kembali. Ayo bercerita. Ceritakan kembali ceritakan kembali cerita di atas dengan kata-kata sendiri. Nanti kalian juga diminta menceritakan secara lisan apa isi bacaan di atas ini. Ya. Lanjut halaman 61. Perhatikan, ayo mengamati. Nah, 61 ya. Perhatikan gambar berikut. Warga di sekitar rumah Bella kesulitan mendapatkan air bersih. Tetapi Danu dan Ari malah asik bermain air. Danu dan Ari banyak membuang air. Apakah perbuatan Danu dan Ari baik? Nah, kemudian berikan alasanmu. Nah, ini ada tempat kosong, kalian diminta memberikan menilai perbuatan Danu dan Ari dan alasannya. Perbuatan Danu dan Ari tidak baik. Seharusnya, ini alasannya ya, seharusnya mereka menghemat air, lebih-lebih di musim kemarau. Nah, karena di musim kemarau kan susah mendapatkan air bersih, maka harusnya dihemat. Kenapa malah untuk mainan? Dan bawahnya, ayo belajar. Sikap yang ditunjukkan Pak Kirun sesuai dengan sila kelima Pancasila. Sila kelima mengajarkan kita untuk mau menolong orang lain. Sikap yang ditunjukkan Danu dan Ari tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila melarang kita untuk melakukan pemborosan. Nah, jadi contoh sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila adalah sikap Pak Kirun yang menolong tetangganya. Kemudian kalau sikap Danu dan Ari ini tidak mencerminkan sila kelima Pancasila. Lanjut halaman 62. Berikut ini adalah lambang sila-sila Pancasila. Lingkarilah lambang sila kelima. Gambarkan lambang sila tersebut pada kotak di bawah. Ya, ini ada 5 lambang sila Pancasila. Kita diminta melingkari 5 sila yang kelima. Ini sila yang kelima adalah padi dan kapas. Kemudian diminta untuk bawahnya ini untuk menggambarkan. Nah, kalian di kotak ini diminta menggambarkan sila kelima, yaitu padi dan kapas. Kemudian bawahnya tulis sila kelima Pancasila pada tempat di bawah ini. Nah, ini sebetulnya di bawah ini suruh menuliskan bunyi sila kelima Pancasila. Tapi maaf, ini Bu Farida menjawab tapi letaknya salah, yaitu bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nanti kalian tulis. Kita lanjut ke halaman 63. Ayo belajar. Sambil bercakap-cakap, Ayah dan Dino makan kue buatan ibu. Nah, ini percakapan Ayah dan Dino. Dino berkata, "Wah, kue buatan ibu enak sekali." Kemudian Ayah menjawab, "Ya Dino, kue buatan ibu rasanya lembut dan gurih." Kemudian
Dino berkata lagi, "Duh, senangnya punya ibu pandai membuat kue." Dan bawahnya, ayo menulis. Tulis kalimat pujian pada percakapan di atas dalam buku tugasmu atau buku tulismu. Tulis pula tanggapan ibu untuk pujian itu. Nah, pujian di sini itu ada pujiannya. Yang pertama, wah, kue buatan ibu enak sekali. Nah, ini merupakan pujian yang diberikan Dino kepada ibu. Kemudian tanggapannya bisa kalian buat. Terima kasih Dino. Itu tanggapan yang diucapkan oleh ibu. Kemudian bawahnya, ayo belajar. Selesai makan kue buatan ibu, ayah ajak Dino belajar. Ayah membuat sebuah timbangan. Ayah gunakan kelereng sebagai ukuran berat. Perhatikan berat buku dan pensil yang ditimbang. Nah, ini kalian perhatikan di buku paket kalian. Ini buku itu beratnya, karena posisi buku dan kelereng itu sama, maka berarti berat buku itu sama dengan 6 kelereng. Kemudian yang sebelahnya ini menimbang pensil. Nah, posisinya pensil sama dengan timbangan yang isi 1 kelereng. Jadi berat pensil sama dengan 1 kelereng. Jadi berat pensil itu sama dengan berat 1 kelereng. Berat buku yang di depan, berat buku itu sama dengan berat 6 kelereng. Oke. Kemarin semester 1 kita juga sudah belajar menimbang. Ini cuma mengulangi. Sekarang kita lanjut di halaman 64. Urutan berat dari yang paling ringan, adalah pensil, kemudian buku. Karena pensil tadi beratnya sama dengan 1 kelereng, buku beratnya sama dengan 6 kelereng. Jadi kalau diurutkan dari yang paling ringan itu ada urutannya pensil baru buku. Kemudian jika urutannya itu diurutkan mulai dari yang paling berat, maka urutannya buku dulu baru pensil. Begitu nggih. Jadi menimbang dulu baru diurutkan. Kemudian ayo berlatih. Bawahnya, tentukan berat benda berikut. Nah, ini gambar yang pertama itu bolpen. Bolpen beratnya sama dengan 3 kelereng. Kemudian nomor 2, penghapus. Penghapus itu beratnya sama dengan 2 kelereng. Kalian tulis di kotak yang tersedia ya. Kemudian yang nomor 3, rautan. Berat rautan sama dengan 1 kelereng karena jumlahnya kelereng cuma 1. Tulis di sini angka 1. Kemudian berat kotak pensil itu sama dengan 4 kelereng. Kemudian benda yang kelima yang ditimbang adalah berat buku sama dengan 6 kelereng. Nah, setelah kalian isi masing-masing kelereng yang ada di timbangan setiap nomor, kemudian urutkan benda dari yang paling ringan. Beratnya adalah sebagai berikut. Kita urutkan dari yang paling ringan. Yang paling ringan adalah rautan, kemudian penghapus, bolpen, kotak pensil, dan buku. Nah, ini urutannya ya. 5 benda sudah kita urutkan berdasarkan beratnya, mulai dari yang paling ringan. Ya, di halaman 65. Nah, urutkan ini
65, ayo lakukan, urutkan benda-benda berikut. Buatlah timbangan berat dari gantungan baju dan kantong plastik. Gunakan ukuran berat dengan baterai. Nah, ini kalian diminta menimbang benda-benda yang ada di gambar ini. Kalian bisa menggunakan hanger dan kanan kirinya itu dikasih kantong plastik dan menimbangnya dengan menggunakan batu baterai. Harusnya ini kalau di sekolahan bisa kita praktekkan ya. Buku beratnya itu nanti berapa batu baterai, topi beratnya berapa batu baterai. Nanti setelah kalian isi di bawah ini, nanti kalian diminta di bawahnya ini mengurutkan dari yang paling ringan ya. Kalau seandainya di rumah tidak punya batu baterai, boleh misal punya kelereng, boleh dengan kelereng. Nah, yang penting alat yang untuk perbandingan mengukur itu harus sama ya. Kalau semua pakai batu baterai, semuanya diukur dengan batu baterai. Kalau punyanya kelereng, boleh dengan kelereng. Atau punyanya batu, kalian menyiapkan berapa 10 batu, nanti boleh dengan batu. Ini silahkan kalau kalian bisa, silahkan kalian coba. Dan maaf. Maaf ya, ini malah ya, lanjut ya. Nah, lanjut ke halaman 66. Pembelajaran keempat. Pada halaman 66 dan 67 itu pelajaran olahraga, nanti Bu Salma yang akan memberikan. Jadi kita lanjut ke halaman 68. Ayo dengarkan penjelasan berikut. Saat kemarau, udara panas. Wisata yang paling cocok adalah ke pantai. Sekolah hari itu mengadakan wisata ke pantai. Hadi gembira dan menuju tepi pantai. Hadi bersuara lantang mengajak teman-temannya. Ayo teman-teman, ke sini. Lihat, lautnya biru. Dan temannya menjawab, ayo. Nah, kalimat ajakan adalah kalimat yang berisi ajakan kepada seseorang atau kelompok untuk melakukan sesuatu. Nah, ini tadi Hadi mengucapkan kalimat ajakan. Kalimat ajakannya, ayo teman-teman kita ke sini, lihat lautnya biru. Nah, ini Hadi tadi mengajak teman-temannya untuk menuju ke pantai. Kalimat ajakan umumnya diawali dengan kata yang bersifat ajakan, misalnya ayo, mari, atau marilah. Nah, itu kita mengulang kalimat ajakan ya. Dan contoh kalimat ajakan. Contohnya, ayo teman-teman ke sini. Nah, atau mari kita jaga kebersihan pantai. Nah, ini contoh kalimat ajakan. Jadi, kalimat ajakan itu harus ada kata ayo, atau mari, atau marilah. Nah, boleh kalian pilih salah satu untuk membuat kalimat ajakan. Dan untuk halaman 69. Nah, 69 ini ayo menulis. Tulis kalimat ajakan yang sesuai. Nah, ini ada gambar. Kemudian gambar ini tentang Linda mengajak Dino bermain sepeda. Kalimat ajakannya. Nah, ini kalian diminta menuliskan kalimat ajakan yang diucapkan Linda saat mengajak Dino bermain sepeda. Nanti kalian tulis di sini kalimat ajakannya. Kemudian yang kedua,
Ajakan hemat menggunakan air dengan mematikan keran jika tidak digunakan. Nah, ini kalian diminta membuat kalimat ajakan untuk mematikan keran bila air tidak digunakan. Biasanya diawali dengan kata marilah atau mari. Nah, bagaimana selengkapnya? Silakan kalian tulis di sini. Nah, kemudian gambar ketiga, ajakan minum air putih yang cukup agar tubuh kita tidak kekurangan air. Ini juga kalian buat kalimat ajakannya. Nomor 4 itu Rani mengajak Roni mampir ke rumahnya. Nah, kalimatnya yang diucapkan Rani bagaimana? Nah, ini halaman 69 ini kalian diminta membuat kalimat ajakan sesuai gambar dan sesuai sesuai pernyataan yang ada. Untuk gambar halaman 69, halaman 69 ini itu kalian hasil pekerjaannya kalian kirimkan ke Google Classroom, Ini ya halaman, tulisan halamannya salah. Ini yang benar halaman 69. Kalian kerjakan dan kirim ke Google Classroom. Nah, demikian tadi anak-anak yang bisa Bu Farida sampaikan untuk materi pembelajaran 3 dan 4 pada subtema kedua sudah Bu Farida sampaikan. Semoga kalian bisa memahaminya. Banyak kekurangan, Bu Farida mohon maaf. Mari pembelajaran kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat belajar, selamat menjalankan ibadah puasa. Tetap semangat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.